Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Sistem Informasi Unira Malang. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang algoritma searching. Apa sih algoritma searching itu? Menurut pengertiannya, algoritma searching adalah serangkaian langkah atau metode yang digunakan untuk menemukan lokasi atau keberadaan suatu elemen tertentu dalam kumpulan data atau struktur data. Algoritma ini mencari nilai yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam data yang diberikan. Tujuan utama dari algoritma searching sendiri adalah untuk menemukan atau mencari suatu elemen tertentu dalam kumpulan data dengan cara yang efisien. Tujuan lainnya adalah untuk mengoptimalkan waktu dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pencarian tersebut. Pada algoritma searching ada dua jenis metode algoritma, yaitu yang pertama linear search. Linear search yaitu melakukan pencarian satu persatu. Dan yang kedua ada binary search. Binary search ini hanya dapat digunakan pada data terurut dan membagi data menjadi bagian-bagian untuk mencari elemen. Pada algoritma searching ada dua jenis pencarian data. Yang pertama yaitu pencarian data tunggal dan yang kedua yaitu pencarian ganda. Pencarian data tunggal akan digunakan untuk mencari sebuah data di dalam suatu kelompok data. Sebagai contoh, perhatikan array berikut ini. Array L memiliki 6 elemen data yang berisi nilai 13, 16, 14, 21, 76, dan 15. Perlu diingat bahwa data di dalam array ini dapat berubah dan di dalam media penyimpanan kita juga tidak tahu persis di mana lokasi data itu tersimpan. Terus bagaimana mencarinya? Saat bermain dengan array, tentu kita mengenal yang disebut dengan indeks. Indeks inilah yang akan digunakan sebagai acuan untuk melakukan pencarian. Langkah pertama untuk melakukan teknik pencarian adalah menentukan nilai indeks I. Pada contoh array ini dapat kita tentukan nilai indeks untuk data pertama yaitu I sama dengan 1. Hal ini dilakukan untuk memudahkan kita mengingat urutan dan jumlah elemen data yang disimpan. Jumlah elemen data diwakili dengan variabel n, yang nantinya juga akan menjadi bagian dari algoritma pencarian. Teknik pencarian yang pertama yaitu teknik pencarian berurutan atau yang sering disebut linear atau sekuensial atau linear search. Ini melakukan pengecekan data secara berurutan atau satu persatu dari data pertama hingga terakhir. Data pada indeks pertama yaitu I sama dengan 1 akan dibandingkan dengan nilai yang akan dicari. Jika sama maka pencarian akan berhenti. Namun jika berbeda yaitu ketika data pada indeks pertama lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang dicari, maka akan dilakukan looping atau proses pengulangan. Proses pengulangan akan membandingkan data selanjutnya pada indeks I plus 1 hingga mencapai indeks terakhir yaitu N. Lalu bagaimana jika terjadi pencarian yang melebihi nilai N atau jumlah elemen? Seperti pada contoh array, jika nilai yang dicari tidak ditemukan hingga indeks N plus 1, yaitu data ke-7, maka dapat dikatakan bahwa pencarian gagal karena berhasil menemukan nilai yang dicari. Untuk teknik linear search ini, kecepatan waktu pencarian ditentukan oleh jumlah elemen data. Dan posisi nilai yang dicari, semakin banyak jumlah elemen data dan semakin jauh posisi nilai yang dicari, maka akan mengakibatkan lamanya waktu pencarian. Teknik kedua yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pencarian data tunggal adalah teknik binary search. Binary search atau biner berasal dari kata bi berarti 2. Teknik pencarian ini membagi himpunan data menjadi dua bagian. Syarat utama untuk menggunakan teknik binary search ini adalah kelompok data yang akan dicari harus sudah urut terlebih dahulu. Seperti contoh array A berikut. Array A terdiri dari 9 elemen data. Maka indeks I sama dengan 1 dan N sama dengan 9. Nilai indeks ini adalah nilai awal data terendah atau low. Langkah pertama adalah mencari nilai mid yaitu nilai tengah. Dengan rumus nilai low plus nilai high dibagi 2. Karena asumsi tipe data digunakan adalah bilangan bulat atau integer.
Maka, jika menemui hasil bilangan pecahan, akan kita ambil bilangan bulatnya saja. Langkah kedua adalah melakukan pembandingan nilai X yang dicari dengan nilai tengah atau mid. Jika nilai X yang dicari lebih kecil daripada nilai mid, maka nilai high harus digeser jadi nilai mid min 1. Sedangkan jika nilai X yang dicari lebih besar daripada nilai mid, maka nilai low harus digeser menjadi nilai mid plus. Dengan algoritma ini, maka kecepatan pencarian akan meningkat menjadi 2 kali lipat karena pencarian cukup dilakukan pada setengah bagian dari himpunan data. Pencarian akan dianggap berhasil ketika ditemukan nilai X sama dengan nilai mid, sedangkan pencarian akan dianggap gagal ketika nilai X lebih daripada nilai high. Lanjut dengan teknik yang akan digunakan untuk mencari-cari dua data sekaligus, yaitu nilai maksimum dan minimum. Terdapat dua teknik yang dapat digunakan, yaitu teknik straight max min dan teknik DNC. Teknik yang pertama adalah straight max min. Langkah pertama adalah memberikan nilai awal untuk variabel max dan min, yaitu dengan nilai data pertama pada indeks 0. Kemudian, dilakukanlah perulangan untuk proses pencarian. Posisi indeks data mula-mula harus digeser dahulu ke indeks I sama dengan I plus 1. Kemudian dibandingkan dengan nilai data pada indeks I ini dengan nilai maksimum dan minimum. Jika data pada indeks I lebih besar dari nilai maksimum, maka data pada indeks I akan menjadi nilai maksimum yang baru. Namun, jika tidak terpenuhi, dibandingkan juga nilai data pada indeks I dengan nilai minimum. Jika data pada indeks I lebih kecil dari nilai minimum, maka data pada indeks I pada nilai minimum yang baru. Proses pengulangan ini akan dilakukan hingga mencapai data terakhir, yaitu pada indeks I sama dengan N. Jika kondisi ini telah terpenuhi, maka proses pencarian akan berhenti, serta mendapatkan nilai terbesar dan terkecil. Dari himpunan data yang ada berdasarkan algoritma pada teknik straight max min, maka akan ada 3 kemungkinan kondisi, yaitu best case, worst case, dan average. Ketiga kondisi ini sangat tergantung dari urutan data yang dicari. Best case adalah kondisi terbaik yang memiliki pencarian tercepat. Kondisi ini terjadi jika himpunan data telah disusun secara urut naik atau increasing. Waktu tempuh atau time complexity untuk best case dirumuskan menjadi N-1, di mana N adalah jumlah elemen data. Lalu ada worst case. Worst case adalah kondisi terburuk yang memiliki waktu pencarian terlama. Kondisi ini terjadi jika himpunan data telah disusun secara urut turun atau decreasing. Waktu tempuh atau time complexity untuk worst case dirumuskan menjadi 2 kali N-1, di mana N jumlah elemen data. Kemudian ada average case. Average case adalah kondisi yang memiliki waktu pencarian rata-rata. Kondisi ini terjadi jika himpunan data memiliki susunan elemen data yang acak. Artinya, tidak perlu naik ataupun turun. Waktu tempuh atau time complexity pada average case adalah 3 kali N dibagi 2 dan min 1, di mana N adalah jumlah data. Selain menggunakan teknik straight max min, kita juga menggunakan teknik DNC untuk mencari nilai max dan min dari sudut himpunan data. Kunci teknik ini adalah memecahkan himpunan data menjadi 2 bagian di setiap levelnya. Kemudian mencari subsolusi di setiap bagian pada semua level. Dan yang terakhir adalah mengumpulkan subsolusi tersebut menjadi sebuah solusi optimal, yaitu menemukan nilai max dan min dari himpunan data yang dicari. Algoritma pemecahan atau divide pada teknik DNC adalah seperti contoh berikut. Array A yang terdiri dari 9 elemen dipecah menjadi 2 bagian, yaitu elemen 1 sampai 5 dan elemen 6 sampai 9. Pada level selanjutnya, 2 bagian ini kemudian dipecah lagi masing-masing menjadi 2 bagian. Bagian kiri dipecah menjadi 2, yaitu elemen 1 sampai 3 dan 4 sampai 5, sedangkan bagian kanan juga dipecah menjadi 2, yaitu elemen 6 sampai 7 dan 8 sampai 9.
Karena masih terdapat himpunan yang terdiri dari 3 elemen, maka elemen data 1-3 akan dipecah lagi menjadi 2 bagian, yaitu 1-2 dan 3-3. Jika proses pemecahan telah selesai dilakukan, maka akan didapatkan bentuk tree atau pohon data sebelum melakukan algoritma conquer untuk menemukan solusi optimal. Bentuk pohon data atau tree ini perlu dibalik terlebih dahulu. Jika bentuk tree sudah dibalik, barulah semua data dapat dimasukkan dan dibandingkan untuk mencari nilai max dan min dari setiap bagian dan level. Dari setiap bagian disebut dengan subsolusi yang akan dibandingkan kembali dengan subsolusi yang lain. Dari proses pencarian bertingkat ini akan menghasilkan solusi optimal, yaitu nilai max dan minimum dari 9 elemen data yang ada. Cukup sekian pembahasan algoritma searching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.